posisi kurangnya koordinasi dengan potensi-potensi SAR yang ada di pulau terdekat, di pulau terdekat. Di pulau Yang di pulau terdekat dengan posisi kandasnya kapal terdekat dengan posisi kandasnya kapal KM Caraka Tirta Perkasa. KM Caraka Tirta Perkasa. Oke, saya Karena baca. kenapa saya bilang begini? Karena sebenarnya kenapa dia harus buru-buru sampai harus menggunakan RIP dengan jarak 23 nautical mile kalau ada potensi di sana dia bisa merapat dan mengatakan maksudnya minimalnya ada bayangan bahwa apa yang mereka mau. Oke, itu nanti Mas Apakah di solusi berarti. Ya. Saya baca ulang untuk permasalahan di manajemen ASN. Manajemen ASN itu permasalahannya adalah kurangnya koordinasi. Ini dulu Bunda, di apa? Di analisa kasus dulu. Yang berkaitan dengan permasalahan manajemen ASN, WOG, dan pelayanan publik. Terus nanti setelah itu kita tentukan pokok permasalahan. Sudah direkod kah? Iya, sudah. Manajemen ASN-nya kan bagaimana Kansar Tanjung Pinang menjalankan fungsi dan tugasnya dalam menindaklanjuti laporan kandasnya kapal KM Caraka Tirta Perkasa. Oh? Ya. Itu mau? Adel, itu mau? Iya. Nah, terus WOG-nya bagaimana Kansar Tanjung Pinang berkoordinasi dan bekerja sama dengan potensi dari instansi lain seperti TNI AL, Polair, dan internal Basarnas sendiri, yaitu tim heli rescue. Ya. Oke, pelayanan publik. Bagaimana Kansar Tanjung Pinang cepat tanggap dalam merespon laporan masyarakat seperti slogan Basarnas, yaitu Quick Response Search and Rescue terkait kandasnya KM Caraka Tirta Perkasa. Ya. Oke. Yang kedua itu adalah, apalagi yang kedua, pokok permasalahan. Yang kedua itu tentukan pokok masalah. Oke, di pokok masalah tadi kita sudah bikin untuk di manajemen ASN itu kurangnya koordinasi antara kapal RB209 dan SMC yang mengakibatkan kapal RB209 terlambat. Antara ABK. Karena antara ABK, RB209 dan SMC. Ya. ABK, RB209 dan SMC yang mengakibatkan kapal RB209 terlambat keluar ke lokasi kejadian untuk melakukan ke LKP untuk ke lokasi kejadian untuk melakukan pertolongan. Ya. Oke. WOG ini pasang surutnya nih. WOG kurangnya koordinasi dengan potensi-potensi SAR yang ada di pulau terdekat dengan posisi kandasnya kapal KM Caraka Tirta Perkasa. Ya. Oke, masuk ke yang ketiga. Yang ketiga itu adalah pembelajaran apa
Pembelajaran apa yang didapat dari kasus tersebut? Yang keempat, melihat dari permasalahan yang ada di video, solusi apa? Apa yang didapat dan solusi apa yang Anda tawarkan? Langsung mungkin ini di mau dibahas di apa yang Anda dapatkan dan bagaimana cara mengatasi pembelajaran apa yang didapat dan pembelajaran apa yang didapat dan solusi yang ditawarkan. ya pembelajaran Nah, apa yang sebenarnya Anda ini kan dapatkan dan bagaimana solusi permasalahan tersebut. Sebenarnya kan pembelajaran apa yang kita dapat itu sudah berhubungan dengan solusi yang ditawarkan. Artinya Ya, bahwa kita memberikan solusi, berarti itulah pembelajaran yang kita temukan bahwa di saat kita seperti ini, kita harusnya seperti ini. ya. Begitu kah? Jadi satu pembahasan saja ini di yang pembelajaran apa yang Anda dapatkan dan solusinya di satu pembahasan saja. Disatukan saja. Ya. Kalau Oke. menurut saya disatukan saja karena di situ nih terdapat toh. Oke. Oke, kita masuk ke mana dulu? WOG, MASN atau pelayanan publik? MASN saja dulu. MASN, oke. Berarti yang tadi itu kurangnya koordinasi antara ABK dan SMC. Pembelajaran yang didapatkan jelek jaringannya kayak jadi Ya. oke. Untuk pembelajaran yang Anda dapatkan dan solusi mengatasi masalah tersebut. Untuk yang MASN tadi, kira-kira apa untuk pembelajaran yang didapatkan dan solusinya? Pembelajaran yang kita dapatkan, artinya kalau ada koordinasi antara ABK kapal dan Kakansar atau biasanya kalau dalam operasi itu SMC, maka kejadian terlambatnya kapal RB 209 tidak akan terjadi, apalagi hal itu disebabkan oleh faktor alam yang bisa diprediksi. Contohnya pasang surut tadi. Koordinasi antara seluruh unsur yang terlibat dengan SMC. Tidak, kurang antara ABK kapal DRB, bukan instansi terkait. ABK kapal itu. Permasalahan yang didapat ini toh? Permasalahan, pembelajaran. Pembelajarannya, makanya saya bilang pembelajaran tadi itu bahwa penting dilakukan koordinasi antara Kakansar dan ABK kapal RB. Sehingga kejadian seperti ini, kejadian seperti terlambat keluarnya RB 209 ini tidak terjadi, apalagi itu faktor alam yang disebabkan oleh hal yang bisa diprediksi. Tersebut tidak terjadi, apalagi? Apalagi hal tersebut, penyebab tersebut adalah faktor alam yang bisa diprediksi. Apalagi penyebabnya adalah faktor alam yang sebenarnya bisa diprediksi. Ya, pertama itu faktor alamnya yang bisa diprediksi. Pertama pasang surut dia bisa prediksi. Nah, kalau saya berlabuh di sini di posisi ini, posisi sekian, pada saat air surut kapal saya kandas. Nah, solusinya itu adalah mencari tempat atau posisi
di mana kapal tersebut tidak dipengaruhi oleh pasang surut air laut sehingga setiap saat kapal tersebut bisa melakukan olah gerak untuk kegiatan operasi SAR. Mencari tempat atau posisi di mana kapal alut tersebut apa? Di mana tadi? Mencari tempat atau posisi di mana alut tersebut tidak akan terkendala. Atau terkendala atau terpengaruh oleh pasang surut air laut. Sehingga setiap saat kapal tersebut siap melakukan operasi SAR. Dapat melakukan operasi SAR. Oke, itu untuk MASN ya. Pembelajaran yang didapat itu adalah pentingnya koordinasi antara SMC dan awak kapal RB209 sehingga permasalahan tersebut tidak akan terjadi apabila penyebabnya adalah faktor alam yang sebenarnya bisa diprediksi. Solusi: mencari tempat atau posisi di mana alut tersebut tidak akan ada kendala atau terpengaruh oleh pasang surutnya air sehingga setiap saat kapal tersebut dapat melakukan operasi SAR. Boleh? Mantap. Oke, lanjut. Goal of government. Letak permasalahannya itu atau pembelajarannya itu WOG. kurangnya pembelajaran itu kalau menurut saya karena kurangnya pelatihan potensi-potensi SAR yang berada di daerah-daerah terluar di setiap daerah. Perhatian kurangnya Di masing-masing wilayah. Di pulau-pulau terluar atau daerah. Kurangnya perhatian untuk melakukan kurangnya perhatian potensi-potensi SAR. Kurangnya perhatian untuk melakukan pelatihan potensi-potensi SAR, khususnya potensi SAR yang kurangnya perhatian. Kurang pelatihan yang dilakukan kepada potensi-potensi SAR. Kurangnya pelatihan. Kenapa kita bisa tahu bilang kurang pelatihannya? Ya, seandainya ada pelatihannya kan bisa dimanfaatkan juga itu potensi SAR terkhusus untuk daerah di sini kayak di sini untuk pulau terdekatnya. Artinya untuk kan di itu disebutkan daerah dari 2.408 pulau. Ya. Kalau di daerah itu jarang dilakukan pelatihan potensi terkhusus untuk daerah pulau-pulau terluar, ya bisa seperti ini. Pembelajaran kurangnya pelatihan kepada potensi-potensi SAR, khususnya potensi SAR yang berada di pulau-pulau terluar. Solusi. Ya, solusi ya melakukan pelatihan potensi SAR.
katanya. Rutin melakukan pelatihan potensi SAR. Melakukan pelatihan Iya kan Del, melakukan kan? potensi SAR. Bagaimana kalau misalnya menjadwalkan secara rutin? Ya, Boleh, boleh. boleh. Pelatihan potensi SAR Khususnya daerah terluar dari daerah tersebut. khususnya Pulau-pulau terluar, khususnya pulau-pulau terluar dari daerah tersebut. pulau-pulau terluar dari daerah tersebut. Oke, Ya. pelayanan publik. Penolakan proses evakuasi di Ya, pelayanan pelajarannya, publik. pelajarannya pelajarannya itu apa ya? Ketika dihadapkan pada proses apa nih? Ketika dihadapkan pada proses evakuasi yang tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya, harus ada kesepakatan yang tidak maksudnya harus ada kesepakatan yang tidak merugikan kedua belah pihak begitu ya. Ya. Karena terus terang dengan proses yang kemarin, maksudnya proses di video itu, terus terang Basarnas rugi. Itulah Kita sudah pergi menolong, sudah mengeluarkan biaya sekian, toh kenyataannya kita tidak bisa melakukan apa-apa dan mereka pun tidak ada yang dievakuasi. ketika pada proses evakuasi terjadi kendala yang mengakibatkan evakuasi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Evakuasi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Ketika pada proses evakuasi terjadi kendala yang mengakibatkan evakuasi tidak berjalan sebagaimana mestinya, mencari solusi yang tidak merugikan salah satu pihak. Harus mencari solusi yang tidak merugikan kedua belah pihak. Merugikan salah satu. Kedua belah Harus mencari solusi yang tidak merugikan kedua belah pihak. Solusi, bro. Solusinya itu sebelum melakukan operasi SAR, pihak SMC itu seharusnya melakukan koordinasi dengan pihak kapal MP Caraka Tirta Samudra, Tirta Perkasa, hal-hal apa saja yang mereka butuhkan atau yang mereka inginkan. Pihak MKM tentang apa saja kendala yang dan mereka inginkan apa saja kendala dan apa yang mereka butuhkan atau inginkan. Yang mereka butuhkan atau inginkan. Nah, kalau seandainya itu dari darat dia sudah menelpon, kan di video itu kan ada proses telepon antara nakoda kapal dan ya harusnya di situ sudah bisa dipertanyakan apakah ini
mau dilakukan evakuasi atau tidak. Ya. Betul, Nah, betul. jadi pada saat kita ke sana, kita tidak ada lagi negosiasi bahwa begini-begini. Ya, Pada saat betul. kita ke sana, kita melakukan operasi SAR, pokoknya sudah top, kecuali misalnya mungkin kita tidak bisa melakukan koordinasi atau tidak bisa melakukan komunikasi dengan pihak kapal tersebut, Ya, itu mungkin bisa saja terjadi di lapangan. ya. Ini Tapi tadi kalau kasusnya, pada saat kita bisa dia di melakukan video, mereka kan komunikasi, bisa komunikasi. ya, di kasus videonya kan mereka bisa komunikasi sebelumnya. Ya, Harusnya kan tidak terjadi itu. ya. Begitu Oke, aja, fix. Bunda. Sudah ya, berarti ya. Oke, Bunda. Oke, sip. Nanti saya kerjakan dulu setelah saya rangkum, saya share ke teman-teman untuk dikoreksi. Siap. Oke, Siap. sip ya. Salam olahraga. Salam olahraga. Salam olahraga. Semangat. Semangat. Semangat Semangat. ya. Selamat ulang Sampai jam tahun 1. Republik Indonesia.